Selamat pagi siswa-siswi kelas 11 MIA. Pagi ini kamu akan melanjutkan pembelajarannya tentang alat optik bagian yang ketiga. Bagian ketiga ini yang akan kita pelajari yaitu tentang pembiasan cahaya. Adapun poin yang akan kita dalami yaitu pertama, berlakunya hukum pembiasan cahaya oleh Snellius, kemudian menentukan nilai indeks bias suatu zat, dan yang terakhir nantinya adalah pergeseran cahaya akibat pembiasan pada kaca pelan paralel. Jadi pelan yaitu kaca yang bidangnya permukaannya sejajar. Pembiasan cahaya adalah suatu peristiwa pembelokan arah rambat cahaya. Ya. Mengapa arah rambat cahaya dibelokkan? Karena cahaya tersebut melalui medium yang kerapatannya berbeda. Misalkan cahaya melalui medium udara pertama, kemudian memasuki medium kaca. Dalam hal ini kita ketahui bahwa udara memiliki medium yang renggang, artinya jarak partikelnya lebih renggang dibanding kaca yang jarak antar partikelnya itu lebih rapat. Nah, itu yang dimaksud dengan mediumnya. Maka ternyata sinar yang memasuki permukaan kaca tersebut di dalam kaca itu mengalami pembelokan arah yang kita sebut dengan pembiasan. Kemudian jika ini dilanjutkan mengamati sinar yang keluar dari kaca, di mana kaca tadi adalah medium yang rapat, menuju udara yang medium kurang rapat, ternyata arah rambat cahayanya itu memiliki pembelokan yang lebih besar lagi. Nanti kita akan sebut ini ya lebih menjauhi daripada garis normal. Sedangkan ketika memasuki medium yang lebih rapat, bahwa sinarnya itu mendekati garis normal. Jadi inilah yang disebut dengan pembiasan, yaitu pembelokan arah rambat cahaya. Kemudian pembiasan cahaya banyak terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, ya apabila kita mengamati sebuah sendok yang berada dalam gelas yang berisi air, maka akan kita melihat seolah-olah sendok itu dalam keadaan patah. Ya, itu diakibatkan oleh terjadinya pembiasan. Atau mungkin di malam hari yang cerah, ya, kita dapat mengamati misalnya sebuah bintang ya, yang berada sangat jauh. Ternyata jika kita lihat tingkat kebenarannya, ternyata bintang tersebut tidak berada pada titik seperti yang kita lihat, tetapi berada ya terjadi pergeseran. Mengapa? Karena berkas cahaya daripada bintang tersebut mengalami pembiasan demi pembiasan pada lapisan atmosfer yang dilaluinya hingga sampai ke kita. Demikian juga halnya apabila kita amati misalnya suatu wadah berisi air, kemudian ada benda sesuatu di dasar daripada wadah itu, maka kalau kita amati, kita akan melihat seolah-olah benda tersebut yang berada di dasar daripada wadah itu berada lebih dekat ke kita. Nah, ternyata jika kita sentuh, jangkau, maka ternyata tidak seperti itu. Mengapa lebih dekat? Itu karena juga terjadinya pembiasan. Demikian juga halnya apabila kita berada dalam perjalanan di mana situasinya yaitu panas terik. Maka di depan kita akan tampak seolah-olah jalanan itu atau aspalnya itu tergenang air. Ternyata ketika kita sampai ke titik tersebut, tidak ada air yang tergenang di atas aspal. Nah, mengapa hal ini terjadi? Itu juga karena adanya pembiasan. Dan pembiasan yang lebih indah lagi yaitu terjadinya pelangi. Ya, bahkan kalau misalnya kita amati di kaca spion atau di kaca mobil misalnya yang baru kena hujan, kemudian disinari oleh cahaya, kita akan melihat di kaca itu seolah-olah terjadi butiran-butiran air yang ada di kaca itu seolah-olah membentuk peruraian cahaya, yaitu
ya berwarna seperti pelangi, dan semua ini adalah peristiwa pembiasan cahaya. Selanjutnya, hukum pembiasan cahaya menurut Snellius. Ada dua hukum. Yang pertama, bahwa sinar datang, sinar bias, dan garis normalnya. Sinar datang yang warna merah, sinar bias ini yang warna biru tua, dan garis normal yang garis putus-putus tegak lurus permukaan bidang batas. Nah, dan ketiganya ini berada pada satu titik temu. Itu syarat pertama menurut Snellius terjadinya pembiasan. Yang kedua, bahwa sinar datang itu jika dari medium kurang rapat ke medium yang lebih rapat, maka dia akan dibiaskan mendekati garis normal. Tetapi jika dia dari medium yang rapat ke medium yang kurang rapat, maka sinar itu akan dibiaskan menjauhi garis normal. Seperti gambar yang pertama kita amati, ya, sinar dari dalam kaca ke udara. Jadi dia lebih menjauhi daripada garis normal. Ya, ini contohnya yaitu sinar yang dibiaskan mendekati garis normal, ya, dari udara ke dalam air. Kemudian sinar yang dari medium rapat ke medium kurang rapat, ya, menjauhi garis normal, dan ya, keduanya ini dapat ditetapkan sebagai satu persamaan matematik yang menurut Snellius menyatakan bahwa indeks bias daripada medium yang mana cahaya itu datang atau berkas sinar datangnya, ya, dengan sudut datang θ1 atau sudut datang I itu sama dengan indeks bias daripada medium yang dituju, ya, berkas sinar bias. Jadi atau kita sebut dengan θ2 atau R itu, ya, maka indeks bias dikali daripada sinus θ2-nya. Jadi menurut Snellius bahwa perkalian daripada indeks bias medium dengan sudut datangnya itu sama dengan indeks bias medium yang dituju dikali sudut biasnya. Inilah persamaan yang akan kita terapkan pada beberapa pembahasan soal berikutnya. Indeks bias itu yang kita nyatakan dari awal tadi terjadinya pembelokan arah cahaya. Mengapa terjadi pembelokan arah cahaya? Mengapa terjadi perubahan kecepatan cahaya? Ternyata itu disebabkan adanya indeks bias sebuah zat, di mana cahaya melalui zat tersebut. Ya, kita perhatikan bagaimana cara menentukan indeks bias satu benda yang dilalui oleh cahaya. Maka kita dapat mempergunakan dengan perbandingan daripada sudut atau jarak yang ada. Perbandingan jarak, ya, sisi A ke O, ya, dengan perbandingan sudut biasnya yaitu B ke O. Jadi perbandingan daripada sinar datang dengan sinar bias jaraknya, ya, itu disebut dengan indeks bias. Jika dari sisi kecepatan, maka perbandingan kecepatan, ya, kecepatan cahaya pada medium awal dengan kecepatan cahaya pada medium akhir, itulah yang kita sebut juga dengan indeks bias. Jadi terjadi perubahan kecepatan rambat cahaya. Bagaimana hubungan antara besaran-besaran yang ada pada pembiasan, misalnya cepat rambat cahaya, panjang gelombang, dan indeks bias? Ya, dari persamaan kecepatan rambat cahaya, V sama dengan lambda kali frekuensi. Kemudian yang kedua, persamaan yang baru kita pelajari tentang hukum Snellius, yaitu N1 kali sin θ1 atau sin I sama dengan N2 kali sin θ2 atau sin R, yaitu sudut biasnya. Nah, maka perbandingan sudut ini, ya, kita sebut sebagai
V1 per V2. Jadi perbandingan sinus sama dengan perbandingan indeks biasnya, juga sama dengan perbandingan kecepatannya. Ya, kecepatan rambat cahaya dari medium pertama ke medium kedua. Nah, apa itu kecepatan rambat cahaya? F kali lambda, di mana frekuensi cahaya pada peristiwa pembiasan tidak mengalami perubahan. Jadi, berubahnya kecepatan cahaya di dalam medium karena panjang gelombangnya, lambdanya itu berubah. Artinya lambda 1 tidak sama dengan lambda 2. Jadi inilah hubungan antara sudut sinar datang dengan sinar bias dan variabel daripada kecepatan rambat cahaya, yaitu panjang gelombang dan kecepatannya. Kemudian dari persamaan ini maka dapat kita buat satu ringkasannya, yaitu bahwa dengan melakukan perkalian silang, N1 kali V1 sama dengan N2 kali V2. Atau ya, jika ini kita kalikan indeks biasnya dengan panjang gelombang karena frekuensinya sama, maka tinggal perkalian silang N2 kali lambda 2 itu sama dengan indeks bias pertama ke lambda 1, jadi panjang gelombangnya. Inilah persamaan yang akan kita tindak lanjuti. Perhatikan contohnya, cahaya merambat dari udara ke air, berarti dari medium kurang rapat ke medium yang lebih rapat. Bila cepat rambat cahaya di udara 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik, kemudian indeks bias air 4/3, ya, maka tentukan cepat rambat cahaya di dalam air. Jadi kalau di udara, indeks bias udara itu sama dengan 1. Indeks bias air diketahui 4/3. Kemudian kecepatan di udara itu 3 kali 10 pangkat 8, yang ditanya kecepatan di dalam air. Baik, dengan mempergunakan persamaan daripada indeks bias, yaitu kecepatan cahaya di udara dan kecepatan cahaya di dalam air, maka kita dapat menghitung nilainya bahwa di dalam air kecepatan cahaya 2,25. Jadi artinya jika di udara kecepatannya 3, maka sesudah masuk ke dalam air, kecepatannya berkurang menjadi 2,25 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Nah, inilah pengaruh daripada indeks bias air. Jadi menyerap atau mengurangi nilai daripada kecepatan cahayanya. Contoh yang kedua, panjang gelombang laser yang dihasilkan sebuah pemutar CD saat merambat di udara yaitu 750 nanometer. Jika cepat rambat cahaya di udara 3 kali 10 pangkat 8, ya, kemudian panjang gelombang laser tersebut ya, setelah memasuki plastik yang indeks biasnya 1,5, itu dapat dinyatakan nilainya, ya, berapa nilai daripada panjang gelombangnya. Jadi panjang gelombang di udara 750 nanometer dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8. Nah, jika memasuki plastik CD yang indeks biasnya 1,5, tentu kecepatannya akan berubah atau panjang gelombangnya juga akan berubah akibat adanya indeks bias yang lebih besar dari 1. Baik, kita lihat matematisnya. Indeks bias di udara kali panjang gelombangnya itu sama dengan indeks bias dalam plastik, ya, indeks bias plastik dikali panjang gelombang di dalam plastik. Dan indeks bias udara 1, kemudian panjang gelombangnya 750 nanometer, indeks bias plastiknya 1,5, panjang gelombangnya, ini yang ditanyakan. Maka dari hasil persamaan ini kita peroleh bahwa panjang gelombang dalam plastik itu sama dengan 500 nanometer. Jadi kalau di udara dia 750 nanometer, maka di dalam plastik yang dilalui oleh laser tersebut panjang gelombangnya tinggal 500 nanometer. Selanjutnya kita melihat
penerapan daripada indeks bias pada sebuah balok kaca ya, yang sisinya itu sejajar. Kaca plan paralel itu adalah balok kaca dengan kepingan kaca 3 dimensi dengan sisi sejajar. Itu pengertiannya. Ya, seperti ini gambarnya. Jika kamu amati, maka ini adalah balok kaca dan ini adalah mengganti arah cahaya dengan menancapkan jarum-jarum pentul sebagai sumber cahayanya, dan nantinya di sini itu akan ditancapkan juga jarum-jarum sebagai arah daripada cahaya yang dibiaskan keluar dari dalam kaca. Ini membuktikan terjadinya pergeseran cahaya. Baik, jika digambarkan, maka inilah yang akan diperoleh. Jika misalnya ini kita hasil daripada sinar datang, kemudian dibiaskan mendekati garis normal, ya, maka pada permukaan yang kedua, ya, sinar yang dibiaskan pada permukaan yang pertama menjadi sinar datang pada permukaan yang kedua. Nah, saya ulangi, sinar bias pada permukaan yang pertama menjadi sinar datang pada permukaan yang kedua. Lantas, karena ini berada dalam kaca, maka ketika keluar ke udara, sinar akan dibelokkan menjauhi daripada garis normalnya. Dan kalau ini kita perpanjang, ya, sinar datang pada permukaan pertama dengan sinar bias pada permukaan kedua kita perpanjang, maka terjadi pergeseran posisi sinar. Ini yang kita sebut dengan pergeseran sinar sejauh T. Nah, jadi simbol dari pergeseran sinar itu adalah T. Nah, berapa besar pergeseran sinarnya? Baik, kita amati. Ya, besar pergeseran sinar pada kaca plan paralel itu dirumuskan yaitu D sin. D ini adalah tebal daripada kaca. Ini tebal kacanya. Sinus sudut sinar datang I kurang sudut sinar bias R. Ya. Nah, sudut sinar biasnya per cos daripada sinar biasnya. Nah, jadi pergeseran itu bergantung kepada tebal kacanya dan selisih sudut sinar datang dengan sudut biasnya. Baik, kita mau melihat ini keterangannya. Tebal balok kaca itu cm, I sudut datang dalam satuan derajat, R sudut bias satuan derajat, dan T adalah pergeseran cahaya. Nanti kita akan coba melihat contoh soal bagaimana menghitung pergeseran cahayanya. Contoh, seberkas sinar memasuki balok kaca dari udara, indeks bias udaranya 1, dengan sudut datang 30 derajat. Bila indeks bias balok kaca 1,52 dan ketebalan kaca itu 4 cm, tentukan jarak pergeseran sinar setelah sinar yang masuk itu keluar dari balok kaca. Jadi data sudah diketahui, sudut sinar datang ada, indeks bias udaranya 1, indeks bias kacanya 1,52. Terus tebal kacanya 4 cm, yang ditanya adalah pergeserannya yaitu T. Yang pertama kita selesaikan tahapan yaitu pembiasan. Sinar datang sesuai dengan hukum pembiasan Snellius, sinar datang yaitu 30 derajat dan dibiaskan sinar bias R adalah perbandingan indeks bias, ya, di mana indeks bias kaca dengan indeks bias udara 1,52/1. Nah, dari sini kita boleh mendapatkan nilai sinus R-nya yaitu 0,32 atau jika kita tentukan sudutnya yaitu 21,3 derajat. Ya, jika sinar datang 30, maka dibiaskan mendekati garis normal, yaitu sudut biasnya lebih kecil dari 30 derajat, yaitu 21,3. Jadi kita sudah dapatkan sinar datang dan sinar bias. Kemudian untuk menentukan pergeseran cahaya, kita terapkan persamaan T sama dengan D sin I kurang R. I adalah 30,
R 21,3. Kemudian D-nya 4 cm, cos R berarti cos 21,3. Nah, dari sini kita dapati nilainya, ya, yaitu pergeseran cahaya yang terjadi yaitu sebesar 0,57 cm. Jadi inilah tahapan menentukan pergeseran cahaya dengan menerapkan hukum pembiasan daripada Snellius. Baik, demikian yang bisa kita pelajari pada pagi ini. Ya, selanjutnya ada tugas latihan yang diberikan, ada 4 tugas latihan. Silakan kamu jawab dan kamu serahkan ke GC kembali untuk dikoreksi dan untuk diberikan penilaian. Terima kasih atas perhatian kamu semua. Sampai jumpa pada topik selanjutnya. Salam sehat buat kamu semua.